Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati mahasiswa-mahasiswi hebat kelas PJJ IAIN Syekh Nurjadi Cirebon. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama bertemu lagi di layar maya, dan semoga nanti kita dipertemukan secara langsung di kesempatan yang lebih indah, mungkin di hari wisuda Bapak Ibu sekalian. Amin. Dan semoga masuknya bareng, lulusnya juga bareng-bareng. Nah, ini semua ini patut kita syukuri dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada abdi luhurnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu mahasiswa IAIN Syekh Nurjadi Cirebon kelas A20, kita melanjutkan diskusi tentang pengembangan kurikulum. Ya, tentang pengembangan kurikulum, dan karena kurikulum yang hari ini kita pakai adalah kurikulum merdeka, maka kita harus punya keyakinan bahwasanya kurikulum ini adalah yang terbaik. Bapak Ibu kalau yang ada di madrasah ya juga sama, sudah memakai kurikulum merdeka, hanya saja mungkin ada sedikit perbedaan. Misalnya di P5, di P5 itu kalau di madrasah ditambah P5 PPRA. Jadi P5 itu penguatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, ditambahi PPRA profil pelajar rahmatan lil alamin. Ini untuk yang Kemenak. Kalau yang dinas, yang sekolah itu hanya P5. Jadi sekali lagi, karena yang berlaku hari ini di Indonesia adalah kurikulum merdeka, maka kita harus punya keyakinan bahwasanya kurikulum inilah yang terbaik. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, sebelum masuk perkuliahan ini tadi sudah banyak yang diskusi, termasuk ketika suami dan istri kita yaitu, maka kita harus punya keyakinan suami saya lah yang terbaik, istri saya inilah yang terbaik. Karena itu yang masih berlaku yaitu kan, dan tidak ada masa expirednya, tidak ada masa expirednya. Itu bisa dicek kalau di SIM ya, berlaku sampai dengan ada ya, itu kalau di SIM. Tapi kalau buku nikah itu tidak ada expirednya. Nanti kalau nggak percaya silahkan dicek masa berlakunya sampai tahun berapa, nggak ada. Nah, ya, jadi sekali lagi kita harus punya keyakinan bahwasanya kurikulum merdeka inilah yang terbaik. Itu. Nah, dalam kurikulum merdeka ini ada yang istilah yang namanya diferensiasi. Mohon izin share screen. Ini sudah kelihatan Bapak Ibu? Loading, Mbak. Sudah, Pak. Sampun. Sudah. Sampun, Pak. Jadi ini. Jadi diferensiasi itu ada diferensiasi produk, ada diferensiasi proses, ada diferensiasi konten. Maka ada istilah yang namanya asesmen diagnostik. Jadi ini juga perlu dicatat, asesmen itu ada yang mengatakan ada dua, sumatif dan formatif. Tapi kalau misalnya untuk cara mudahnya mungkin ada asesmen diagnostik itu di awal, ada asesmen formatif di selama kegiatan, ada asesmen sumatif di akhir. Nah, asesmen diagnostik itu salah satunya adalah untuk menganalisis atau mengklarifikasi. Siswa-siswi kita itu macam-macam. Siswa-siswi kita itu berbeda-beda. Siswa-siswi kita itu berbeda-beda, maka
jangan sampai kita menyamakan mereka. Tugasnya sama, materinya sama, ya, dan lain sebagainya sama, itu pasti tidak akan berhasil karena mereka punya kecenderungan gaya belajar masing-masing. Maka kita harus bisa memotret di awal bagaimana model belajar mereka, gaya belajar mereka seperti apa. Itu harus kita tangkap, harus kita potret, harus kita pegang di awal, sehingga kita bisa menentukan konten seperti apa ya untuk yang anak yang kinestetik, ya anak yang verbal seperti apa dan lain sebagainya. Nah itu harus sesuai dengan gaya belajar mereka. Dan sekali lagi adil itu tidak harus sama. Adil itu tidak harus sama. Adil itu proporsional. Bapak Ibu kalau panjenengan punya anak, punya putra putri yang kuliah misalnya dengan yang masih MI, tentu uang sakunya berbeda. Ngoten nggih. Jadi yang besar ya otomatis kebutuhannya banyak, beli bensin, ya nanti mungkin makan siang dan lain sebagainya karena kuliah misalnya sampai sore. Tapi kalau yang MI ya pulang jam 12 bisa makan siang di rumah, maka uang saku yang diberikan ya cukup sedikit saja cukup. Jadi sekali lagi asesmen diagnostik itu digunakan untuk mengetahui perbedaan gaya belajar siswa. Sehingga kita bisa menentukan diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Itu. Lah, itu saya punya satu video. Saya punya satu video untuk menggambarkan betapa siswa-siswi kita itu berbeda-beda. Silakan ditonton videonya. Mana ini? Sebentar. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Hutan adalah salah satu tempat hidup beraneka ragam hewan dan makhluk hidup lainnya. Hutan merupakan rumah bagi mereka. Pada suatu hari, Raja Hutan berpidato di hadapan semua hewan di hutan dan mengatakan, "Untuk menghadapi tantangan dunia baru, maka aku akan semua anak-anak hewan yang ada di hutan diwajibkan untuk bersekolah." Tanggapan masyarakat hutan setelah mendengar perintah sang Raja Hutan tentang kewajiban anak-anak harus bersekolah sangatlah beragam. Jadi terdengar keriuhannya. Mereka mendiskusikan kurikulum yang harus diajarkan di sekolah hewan tersebut. Semua memiliki pendapat yang berbeda. Pagi yang cerah, warga hutan mengantar anak-anak mereka ke sekolah hewan untuk mendaftar masuk sekolah. Mereka antri dengan tertib berbaris. Warga hutan beserta anaknya dijelaskan oleh jerapah, sang kepala sekolah, bahwa sekolah hewan tersebut telah memutuskan untuk mengadopsi kurikulum kegiatan yang terdiri dari berlari, memanjat, berenang, dan terbang. Agar lebih mudah pengelolaan kurikulumnya, maka semua hewan wajib mengambil dan mengikuti semua mata pelajaran. Bebek sangat bagus dalam berenang, bahkan ia lebih baik dari instrukturnya. Tapi dalam ujian terbang, nilainya hanya pas-pasan. Untungnya, ia tetap lulus ujian terbang tersebut.
Yang membuat dia sedih adalah hasil ujian berlarinya. Ia mendapatkan nilai yang sangat buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal Bebek sudah berusaha dengan sangat keras. Dia harus tinggal di sekolah setelah sekolah usai untuk latihan berlari ini. Dia bahkan juga terpaksa meninggalkan hobinya berenang untuk menambah jam latihan berlarinya. Dia berlatih sangat keras hingga selaput kakinya robek. Akibatnya, ia pun tidak bisa menunjukkan hasil yang baik bahkan dalam ujian renang karena masalah dengan kakinya tersebut. Bebek pun gagal di ujian berlari dan hanya mendapat nilai rata-rata dalam ujian berenang. Bebek sedih sekali mendapat nilai rata-rata. Tapi di sekolah tidak ada yang peduli dengan kesedihannya. Menurut guru-gurunya, nilai rata-rata Bebek sudah memenuhi kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Jadi tidak masalah. Kelinci tadinya senang karena ia selalu mendapat nilai bagus di pelajaran berlari. Tapi akhir-akhir ini semangat belajarnya menurun drastis. Ia lelah karena hampir setiap hari harus mengikuti kelas remedial untuk berenang. Sementara itu, tupai adalah hewan yang sangat baik dalam memanjat pohon. Tapi saat pelajaran terbang, ia mengalami frustasi. Di kelas terbang, gurunya meminta ia terbang dari bawah ke atas, dan bukan dari atas pucuk pohon ke bawah. Karena diforsir, ia kelelahan. Tupai pun mengalami kram. Akhirnya, Tupai mendapat nilai C dalam memanjat dan nilai D dalam berlari. Elang di kelas dikategorikan sebagai anak bermasalah dalam disiplin, sehingga sering sekali dihukum. Di kelas memanjat, ia selalu mengalahkan semua hewan yang lain dan sampai ke pucuk pohon terlebih dahulu. Tetapi, ia bersikeras untuk naik ke atas pohon dengan menggunakan caranya sendiri. Menurut elang, yang penting adalah tujuan akhirnya. Ia akhirnya juga tidak lulus. Walaupun gurunya sudah memintanya untuk terbang dari bawah, ia tetap tidak mau mendengarkan. Psikolog sekolah mendiagnosis elang memiliki oppositional deviant disorder, gangguan oposisi menantang. Rencana modifikasi perilaku yang ketat pun lalu dikembangkan untuk elang. Pada akhir tahun, seekor ular yang kebetulan bisa berenang sedikit, berlari sedikit, memanjat, dan terbang sedikit, memiliki nilai rata-rata tertinggi di antara para hewan. Sebagai murid yang dianggap terbaik, ia diminta mengucapkan pidato akhir tahun mewakili hewan-hewan lainnya. Anjing-anjing padang rumput memutuskan tidak bersekolah karena tidak ada kurikulum menggali. Para orang tua anjing kemudian lebih memilih mengirimkan anak-anaknya untuk magang kepada musang, sambil terus mengkritisi kebijakan sekolah hewan. Sudah Bapak Ibu? Bisa ditangkap ceritanya? Sangat bisa, Pak. Mantap. Monggo, yang mau menanggapi bisa raise hand dulu biar kelihatan. Oke, Pak Wahid Hanafi, monggo. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Pak dosen. Jadi menurut saya bahwa diambil dari kisah tadi atau video sedikit tadi bahwa menjelaskan setiap siswa atau setiap anak itu mempunyai potensi yang berbeda-beda sehingga
kurikulum apapun tidak bisa tidak bisa disamaratakan, dalam artian karena kemampuan setiap siswa atau setiap murid itu kan berbeda-beda. Jadi tujuan para dinas pendidikan itu adalah membuat kurikulum dan cuman berusaha semaksimal mungkin untuk memajukan pendidikan di negara ini. Mungkin itu aja bisa ditambahkan. Nanti saya tambahkan lagi. Oke, terima kasih Pak Haid, luar biasa. Pak Fauzi, monggo. Terima kasih waktunya Bapak dosen. Tadi dari video yang bisa kami analisa adalah jadi anak-anak itu mempunyai potensi-potensi sendiri-sendiri, namun mereka dengan pemaksaan untuk memahami yang bukan bidangnya, akhirnya potensi pribadinya itu malah terkalahkan. Jadi seumpama dia ada potensi di olahraga seumpama, namun dia dipaksakan di mapel fikih seumpama, akhirnya dia ngejar fikihnya, justru olahraganya malah keteteran, seperti yang terjadi di beberapa hewan tadi kan seperti itu. Jadi memang selama ini itu memang seakan-akan sekolah dari atas ke bawah itu memang masih doktrin yang dipahami adalah semua anak itu dikira sama, padahal seharusnya berbeda. Cuma dalam hal ini guru-guru ini juga kesulitan karena tanggung jawab yang dibebankan kepada mereka ini itu terlalu tinggi dengan harus masalah-masalah yang ada di rumahnya, masalah-masalah itu juga harus terselesaikan gitu. Jadi mungkin itu analisa dari saya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Fauzi. Jadi yang disampaikan Pak Wahid dan Pak Fauzi, oke. Dari yang diceritakan Pak Fauzi, saya nanti tertarik menerangkan tentang ini kompetensi guru, yang nanti saya yakin juga sudah hafal semuanya, tapi nanti saja. Kita dengarkan dulu Mbak Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak dosen. Yang saya tanggapi tadi dari video yang Bapak dosen sampaikan, mungkin memang benar dari berbagai karakter siswa pembelajaran itu kemampuannya berbeda-beda. Kan tetapi mengenai kurikulum merdeka yang sekarang ya, kemarin kan tahun kemarin di sekolah saya masih kurikulum kurkilas dan sekarang sudah kurikulum merdeka. Mungkin dari kurikulum merdeka ini para guru agak kesulitan juga. Nah, mungkin saya masih ingin ada yang ditanyakan ya Pak dosen, kenapa setiap tahunnya selalu berganti kurikulum gitu, padahal kan mungkin di kurikulum kurkilas ini memang agak mudah juga gitu, tapi sekarang agak sulit. Itu tanyanya. Terima kasih Pak dosen. Oke, sama-sama Dinda. Bu Sulfitri, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Dari video yang sudah dilihatkan tadi sama kami semua, saya di sini menyampaikan ada kelebihan dan kekurangan dari intinya ini di kurikulum sebenarnya kan dari video tadi. Nah, kalau dari gambaran video tadi saya menangkap ada beberapa item. Yang pertama,
setiap kita itu memang berbeda, karena kita diciptakan juga sudah berbeda, jadi setiap manusia berbeda dengan potensinya masing-masing, apalagi dalam dunia pendidikan. Nah, bagi saya di kurikulum Merdeka, ini menjadi mungkin kelebihannya di kurikulum Merdeka ini kita lebih membahagiakan anak. Ini maksudnya membahagiakan anak, jadi belajar itu sesuai dengan kemampuan dan kenyamanan anak gitu dalam belajar. Jadi tidak disamaratakan semua dalam pemberian mungkin dalam pemberian penilaian itu tentu berbeda. Nah, kemudian kemudian dalam kurikulum Merdeka ini saya kalau dari sebagai seorang guru yang mana kita sudah punya ID belajar nih bagi guru yang di Dinas Pendidikan, di sana kita memang banyak belajar. Kalau yang kita melek dengan itu di sana kalau saya sudah mencoba untuk membuat aksi nyata, tapi masih menunggu penilaian dari pusat. Ya belajarnya mungkin banyak dari kurikulum Merdeka Belajar itu Pak, dari PMM itu. Dan kemudian saya juga mendapatkan workshop dari beberapa kali workshop, dan terkadang kebingungannya setiap pemateri itu memberikan narasi yang mungkin agak berbeda, tapi dari narasi yang berbeda mungkin kita bisa mengambil mana yang bisa kita pahami, situlah yang kita jadikan kita matchingkan untuk membuat suatu modul belajar. Nah, kemudian lagi yang menjadi mungkin kelemahan bagi teman-teman atau kita semua nih yang masih belajar kurikulum Merdeka, kita mendapatkan sosialisasi dari kurikulum Merdeka itu sendiri mungkin belum full. Jadi para pemateri masih ngambang dalam memberikan, sehingga guru-guru dalam menyusun itu mungkin agak susah gitu kan. Kemudian ya memang yang kedua kita mungkin tidak melihat, banyak yang tidak membuka sendiri itu Pak. ID belajar itu banyak mereka yang tidak membuka. Memang itu, jadi kepala sekolah selalu tuh menyampaikan silakan dibuka. Jadi kan kelihatan juga nanti penilaian sekolahnya, siapa sekolahnya yang ada membuka Merdeka mengajar itu dan siapa yang tidak. Itu menjadi penilaian juga. Padahal di kurikulum Merdeka itu sebenarnya sepertinya memang kita yang dituntut, guru yang memang dituntut untuk belajar gitu. Jadi kalau dikaitkan dengan materi yang Bapak kirimkan melalui video, ya kita memang berbeda. Jadi sebenarnya guru juga merdeka sih kalau dalam kurikulum Merdeka ini memberikan penilaian kepada anak. Tapi bagi saya yang menjadi kendala di saya, kebetulan ini juga dulu kami ada materi kuliah apa itu lupa saya Pak. Jadi saya juga pernah menanyakan ke dosen, karena kebetulan kita di sekolah ini ada anak yang berkebutuhan khusus. Jadi pemberian penilaian ini yang masih kami aja yang membuat gitu. Jadi belum ada acuan bakunya. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Sulfitri. Ya, beberapa kali ngundang narasumbernya macem-macem ya. Oke, Bu Meliana, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih izinnya Bapak. Saya hanya ingin menambah saja dari masukan dari teman-teman. Kalau kurikulum Merdeka itu sebenarnya sudah cukup baik kalau menurut saya, karena tidak terlalu memaksakan anak untuk sesuatu yang memang bukan bakatnya gitu. Kemudian kalau boleh ditambahkan gitu, sebaiknya kelas-kelas di sekolah di Indonesia itu pola pembelajaran anaknya itu dibagi sesuai dengan pola belajar anak itu sendiri. Seperti misalnya anak audio, dia akan lebih mengerti tentang suatu pembelajaran lewat audio. Dan kemudian ada kelas anak yang visual, atau satu lagi ada kelas anak yang bisa kedua-duanya audio maupun visual.
Karena begini Pak, ada pengalaman saya dari keluarga yang memang guru bahasa Inggris yang diberangkatkan ke Australia. Nah, di Australia itu ternyata pola pembelajarannya itu seperti itu. Jadi anak-anak itu dipisah per kelas itu dari kemampuan yang dibawa oleh anak itu dari lahir. Apakah dia belajarnya audio visual ataupun audio visual. Jadi penerimaan materi yang diberikan oleh guru itu lebih maksimal diterima oleh sang anak begitu. Mungkin itu untuk tambahan kurikulum merdeka. Dan gini Pak, kalau di luar negeri itu menurut saudara saya itu bahwa guru itu, jadi di sekolah itu sudah ada tim kurikulum. Jadi guru datang ke sekolah itu tinggal menerima tugas hari ini pembelajarannya apa, kurikulumnya apa-apa yang harus dilaksanakan. Jadi tidak merepotkan guru. Jadi sudah ada timnya sendiri gitu. Jadi guru tinggal menerima jobnya tugas hari ini apa, besok mengajar apa yang disampaikan materi dan harus apa target yang harus dicapai gitu. Jadi sekarang kan kalau yang saya lihat guru dan Kepsek itu benar-benar full tugas di sekolah, kemudian tugas laporan-laporan segala macam RPPH dan segala macam begitu. Jadi benar-benar full waktunya gitu Pak. Mungkin itu aja Pak yang bisa ditambahkan. Oke, terima kasih Bu Meliana. Ya ini harus disampaikan ke Mas Menteri nih sepertinya. Oke. Jadi ngeten, iya, saya ini fasilitator sekolah penggerak, yang saya isi adalah kepala sekolah dan pengawas. Itu seperti yang disampaikan Bu Meliana, semua sudah disiapkan. Materi, cara menyampaikan, sampai ice breaking itu juga sudah disiapkan. Saya hanya menyampaikan saja, saya hanya mungkin membaca, memahami, dan menyampaikan. Jadi ketika, makanya saya tadi juga bertanya-tanya dengan Bu Sulfitri, kalau misalnya mengundang beberapa narasumber yang disampaikan berbeda-beda, ya enggak tahu saya. Kalau misalnya seperti saya ini fasilitator sekolah penggerak, saya dari Jawa Timur, bisa jadi kalau misalnya dari panjenengan menemukan orang yang seperti saya, fasilitator sekolah penggerak, itu bisa jadi sama, itu materinya sama, terus sampai mungkin ice breaking-nya juga sama, karena memang sudah disiapkan, dan itu memang enak sekali Bu Meliana, tidak seperti di sekolah. Jadi ini juga mungkin harus disampaikan Mas Menteri itu ya. Jadi guru itu jangan direpotkan dengan pemberkasan. Jadi saya itu pernah nulis dengan mahasiswa itu, penting mana pemberkasan dengan pembelajaran. Kalau memang penting pembelajaran, pemberkasan itu jangan banyak buat RPP, buat silabus, buat modul ajar, buat modul proyek, dan lain sebagainya. Nah, itu. Nah, belum lagi masalah keluarga. Gitu ya. Ya. Nah, ini juga saya mengingatkan, kalau masalah keluarga jangan dibawa-bawa ke sekolah. Apalagi Mbak Dinda ini ya. Jadi urusan rumah tangga jangan dibawa ke sekolah ya. Oh, belum ya? Masih jomblo itu Pak, jomblo. Oh ya, saya tahu kok. Yang kemarin kan dibahas kan ini Mbak Dinda ini ya. Katanya mau mantu dengan kelas sebelah gitu ya. Ya. Tadi juga menyampaikan pertanyaan dari Pak Fauzi. Ya, sebisa mungkin ada 4 kompetensi guru. Ada 4 kompetensi guru, ada kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi yang satu? Kepribadian. Kepribadian. Ada 4 kompetensi itu sudah diatur. Ya, boleh kemana terus, katanya. Kira-kira dia harus. Sudah sudah diatur dalam undang-undang memang seperti itu. Maka sekali lagi yang disampaikan Bu Meliana sepertinya belum bisa ngelak untuk hari ini karena undang-undangnya masih seperti itu. Masih wajib kompetensi profesional. Kompetensi profesional ya harus menyiapkan tadi kelengkapan-kelengkapannya itu.
harus menyiapkan kelengkapannya itu. Jadi ya diikuti saja, diikuti saja. Insya Allah semua ada hikmahnya. Terus kelas dibagi. Nah ini justru tidak direkomendasi oleh kurikulum Merdeka. Kita memang harus asesmen diagnostik, iya. Tapi kita tidak boleh membeda-bedakan siswa. Jadi guru yang ngalah lah ini. Ini salah satu semangatnya kurikulum Merdeka itu semua yang kita lakukan itu demi siswa. Demi siswa. Makanya semoga guru-guru ini juga diberikan rezeki yang melimpah, tunjangan yang cukup gitu ya. Karena dituntut untuk demi siswa. Demi siswa di kurikulum Merdeka. Ya. Terus tadi kurikulumnya gonta-ganti, ini belum selesai sudah ganti lagi. Ya itu memang kebijakan, itu memang kebijakan. Baru paham kurikulum 13 Kurtila sudah diminta ganti kurmer. Ya kita ikuti saja, karena kita adalah pelaksana, kita adalah pelaksana. Maka ketika kurikulum Merdeka ini berlaku, maka sekali lagi saya minta semuanya menata hatinya, meyakinkan dirinya bahwasanya ini adalah yang terbaik. Ibarat juga sudah qabil tu nikah wa tazwijaha bil mahril madkur misalnya. Ya sudah, anggap ini yang berlaku hari ini itu yang terbaik. Harus punya keyakinan itu. Kalau sekedar mengkritisi boleh. Boleh, sekali lagi mengkritisi, kritik membangun boleh. Kritik membangun boleh. Tapi hatinya tolong tetap yakin ini yang terbaik. Sampai nanti ada kurikulum yang lain. Sampai ada kurikulum yang lain. Sebentar Pak Darul, ini belum sosialisasi ini dari Bu Sulfitri tadi. Bapak Ibu kementerian, baik Kementerian Pendidikan maupun Kementerian Agama sudah memiliki aplikasi, untuk yang di sekolah itu PMM. Tadi yang disampaikan Bu Sulfitri, PMM. Silahkan belajar sebanyak-banyaknya dari PMM. Gratis bersertifikat. Ya, yang madrasah di aplikasi pintar. Istilahnya MOOC. Ada pelatihan-pelatihan mandiri itu yang ada di aplikasi pintar. Jadi Kemenak punya pintar, yang dinas punya belajar ID itu ya di PMM ya, PMM. Silakan belajar itu semuanya. Insya Allah kalau sudah menghabiskan pelatihan-pelatihan yang ada di sana, insya Allah paham sendiri. Maka kementerian kok nggak sosialisasi? Sudah ditanam di sana semuanya. Bapak Ibu diberikan kemerdekaan, diberikan kebebasan, bisa pelatihan dari kamar, bisa pelatihan dari sekolah, bisa pelatihan sambil leyeh-leyeh. Tidak harus berangkat ke sana kemari, berhari-hari nginap di hotel dan lain sebagainya. Nah, cukup dari rumah dengan tadi PMM dan lain sebagainya. Itu mungkin Pak Zarul monggo tadi mengacungkan tangan, disilakan monggo. Terima kasih waktunya Pak Muhammad Ali. Suara saya terdengar nggih, Pak? Nggih, dengar. Tadi mengenai tentang video yang jenengan sampaikan tadi, sebetulnya sebelum kurmer itu berjalan sudah sekian tahun itu saya melakukan pembelajaran out of the box, dalam artian saya melakukan pendekatan dan juga pembelajaran di luar pakem yang ada, dalam artian bagaimana saya bisa menggugah murid-murid saya untuk
dia bisa maksimal dalam pembelajaran. Tapi itu di sisi wali murid, di sisi teman guru, itu menjadi suatu hal yang aneh. Hal yang aneh, bahkan cenderung apa yang kamu lakukan itu sia-sia. Tapi pada kenyataan ternyata terbukti sekarang dengan adanya kurikulum Merdeka ini, ternyata apa yang saya lakukan kemarin-kemarin itu terangkum di sini, ya. Terangkum di sini, dan alhamdulillah juga di kurikulum Merdeka ini seperti yang memang ada plus minusnya, Pak dosen, bahwasanya ini nanti baru berjalan, dan ini jangan sampai ini nanti akan berganti lagi ketika pemerintahan berganti gitu loh. Jadi saya mikir kita sudah tune in, ternyata kebijakan pemerintahan yang baru merubah ini lagi, kita mulai dari nol lagi. Jadi seperti yang tadi Pak dosen sampaikan, bahwasanya kita pelaksana, tapi paling tidak kita pelaksana, tapi kita juga bisa memberikan kontribusi ke pemangku kebijakan, bahwasanya kalau bisa produk kurikulum atau mengenai pendidikan ini jangan berubah mengikuti politik gitu. Dan seperti itu, jangan dikaitkan dengan politik, karena ini urusannya beda. Kalau ini sudah masuk ranah politik, bisa jadi ini adalah produk-produknya mereka semua. Dan kita tahu bahwasanya yang membuat kurikulum ini adalah profesor-profesor, yang mana setiap kebijakan kurikulum yang diambil selalu, oh ini yang terbaik, oh ini yang satu lagi, oh ini yang terbaik. Tapi kita yang di bawah pelaksananya ini yang jembret gitu loh. Ini yang iya, tadi makanya ini juga saya setuju bahwasanya semua kebijakan itu baik. Paling tidak itu jangan dikait-kaitkan dengan politik gitu. Jadi ada seperti di negara Finlandia seperti itu. Dia ada pendidikan tidak mengarah pada politik. Jadi sekian tahun seperti itu. Dan itu Pak. Jadi terus ini juga yang paling penting, bahwasanya pendidikan ini juga kan ranahnya kepentingan negara ya istilahnya. Kalau bisa di sini Pak Sarul fotonya kebalik itu. Nah, ini juga mengenai fotonya terbalik juga, ini juga termasuk kurikulum Merdeka Pak. Kan seperti itu, ada yang lurus, ada yang terbalik seperti itu. Masuk seperti itu Mas. Ya. Yang waras ngalah ya. Merdeka. Kurikulum Merdeka seperti itu ya Pak. Terus bisa ini juga mengenai masalah di sini kan ada dinas, ada Kemenak, dan pendidikan ini kan untuk khalayak ramai dalam arti kepentingan negara. Kenapa enggak semuanya ini tidak dijadikan jadi satu? Terus habis itu untuk masalah kesejahteraan juga ini cuma ditanggung sama pemerintah, jadi tidak ada dikotomi antara PNS dan non PNS. Ini yang bikin kacau. Karena apa? Karena kita yang di swasta berpikirnya ini dapur harus ngebul, sedangkan apa income yang kita dapat itu sekian. Jadi otomatis kita juga berpikir bagaimana cara yang dapur ngebul tapi kita profesional seperti itu. Tapi ini alangkah lebih baiknya sekiranya itu dihandle jadi satu, semua ini beban seperti itu Pak. Mungkin itu. Terima kasih Pak Sarul. Jadi memang kompleks sekali. Saya ini juga termasuk korban. Saya ini dosen agama di kampus umum. Jadi kampusnya itu di bawah dinas, tapi saya ini dosen agama di bawah Kemenak. Nah, dan itu memang tidak enak. Tidak enak. Jadi bagaimana kalau dijadikan satu? Ya ini insya Allah Pak Sarul ini bukan yang pertama kali menyuarakan itu. Ini sudah disuarakan banyak orang. Hanya saja mungkin karena mungkin kelembagaannya yang memang terpisah, atau seandainya dijadikan satu nanti dianggap tidak efektif karena terlalu banyak yang diayai, terlalu banyak yang diopeni, maka
ya sepertinya ya seperti ini dulu gitu ya, seperti ini dulu. Terus terkait dengan politik, ya seringkali dihubungkan gitu ya, seringkali dihubungkan, dan itu memang tidak boleh seperti itu, tidak boleh seperti itu, dan mari terus suarakan hal-hal seperti itu. Tapi saya mengajak husnudon, saya mengajak husnudon. Kenapa kok kurikulum ganti? Itu bukan karena ganti menteri, bukan karena ganti presiden, bukan. Tapi karena memang perkembangan pendidikan ini semakin pesat. Kita dulu mungkin ada CBSA, cara belajar siswa aktif, ada KBK dan lain sebagainya. Yang ketika itu teknologi belum semaju ini, teknologi belum semaju ini. Lah kalau kita masih memakai kurikulum jadul, kurikulum lama yang belum bisa mengakomodir kemajuan zaman yang seperti ini, maka diperlukan kurikulum baru yang lebih fresh, lebih bisa mengakomodir seluruh kebijakan, seluruh situasi yang ada. Jadi sekali lagi saya mengajak untuk tetap husnudon, selama tetap disuarakan. Yang penting gitu loh, hatinya tetap ini baik, harus kita dukung, tapi tetap harus kritis kita menyuarakan. Tapi jangan sampai ketika menyuarakan kritis hatinya ikut suudon, bahaya itu nanti. Akhirnya kontraproduktif. Akhirnya wes gak mulang-mulangan. Akhirnya kayak gitu. Wes dan lain sebagainya gitu. Jadi tetap hatinya tetap harus punya keyakinan ini baik, tapi tetap kritis itu boleh. Pak Doni Yuda, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Pak dosen. Mungkin agak sedikit curhat Pak, karena saya pertama kategorinya masih baru jadi guru. Yang kedua, saya salah jurusan Pak, makanya ngambil kuliah lagi Pak. Sebelumnya saya kuliah di perbankan syariah, akhirnya nyasar jadi guru Pak, karena satu keadaan. Jadi mungkin ya unek-unek saya seperti yang sudah disampaikan sama Bapak tadi mengenai kesibukan guru untuk bikin RPP dan lain sebagainya, ya memang jadinya tidak fokus untuk ajar, dan termasuk ketika monef itu yang ditekankan ya berkas-berkas atau file-file seperti itu Pak. Makanya saya juga perlu banyak belajar dari teman-teman di sini, alhamdulillah, termasuk dari Bapak juga ada banyak pencerahan dan ilmu baru. Mungkin sedikit intermezzo Pak mengenai video yang tadi, yang sekolah hutan, itu ada sambungannya sebenarnya Pak. Ketika si Raja Singa ini berpidato itu sambil marah, semua binatang itu nggak ada yang berani bertanya alasannya kenapa seperti itu. Terus tiba-tiba seekor kucing ini memberanikan diri maju Pak, ingin bertanya. Tapi ketika kucing kecil ini dibanding binatang yang lain ini maju ingin bertanya, ditegur oleh binatang yang lainnya. Kamu mau ngapain? Emang kamu berani menghadapi singa, kata teman-temannya tuh. Saya berani. Emang kenapa? Saya juga dulu seperti dia, seperti raja hutan. Sebelum saya nikah, setelah nikah jadi kucing, katanya gitu Pak. Ya mungkin intermezzonya seperti itu biar nggak terlalu tegang Pak. Jadi sebelum nikah singa, setelah nikah jadi kucing Pak. Ya. Enggak paham. Kalau mungkin untuk yang belum nikah masih belum mengerti, silakan tanya yang udah menikah. Takbir Pak, ada takbir. Oke, betul ya. Saya sepakat dengan Pak Doni. Itu memang terjadi pada mahasiswa, tapi tidak terjadi pada dosen. Oh gitu. Ya mungkin sekian aja Pak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, terima kasih Pak Doni ya, ini lucu-lucuan ini. Oke, kenapa ya setelah menikah jadi kucing? Ya karena sering bentak istri kayaknya gitu ya. Jadi awalnya gagah, lama-lama mengkeret gitu. Makanya untuk para istri mohon tidak suka membentak suami nggih. Suami itu ya disayang, salim bolak-balik gitu ya. Kalau mau berangkat disiapkan bekalnya, kalau pulang ya dipijitin ya. Kalau mijit nggak usah tanya, yang mana Pak gitu, nggak usah. Ya. Harusnya sudah mengerti gitu ya. Setuju Pak dosen. Setuju ya. Setuju Pak, setuju. Ya, jadi kalau ya, Bu Nur Hidayah, monggo. Salah pencet Pak, maaf. Salah pencet. Enggak. Iya, saya pikir dia mau ini. Ya, saya pikir Bu Nur Hidayah mau mengkanter ini tadi. Apa yang saya sampaikan tadi gitu. Ternyata ya juga sepertinya menganut ya. Sepertinya Bu Nur Hidayah itu menganut apa yang saya sampaikan tadi ya. Setelah ini menjadi istri yang solihah pakai hak. Amin. Terkadang sih Pak, terkadang jadi singa juga Pak. Oh, nggih Bapak Ibu, tadi yang dari Pak Doni, nggih, oke misalnya boleh mengkritisi guru ini sibuk dengan administrasi dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi itu hanya di lisan saja, nggih, jangan sampai di hati. Karena kalau itu sampai di hati, akhirnya nggak mau ngerjakan. Sekali lagi nggak mau ngerjakan. Padahal seandainya itu disempatkan, mudah. Seandainya perangkat-perangkat itu disempatkan, niat. Nggak selesai itu karena nggak niat. Kalau masalah kesibukan, coba siapa yang nggak sibuk di sini? Ya dosennya juga sama. Gitu ya. Hanya saja semua itu tergantung prioritas. Okay? Semua itu tergantung dengan prioritas. Mana yang kita prioritaskan? Ketika perangkat itu menjadi prioritas, insya Allah selesai. Nah, maka itu tadi boleh sekali lagi mengkritisi, tapi hanya di lisan, hanya di jari saja, jangan sampai ke hati. Termasuk, Pak, kalau pulang itu bajunya jangan jangan berantakan lah kira-kira gitu. Ya itu hanya di lisan saja, jangan sampai ke hati. Hatinya harus tetap sayang. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Tidak terasa saya janji 30 menit ini sepertinya sudah sampai 1 jam. Asik Pak. Insya Allah akan kita agendakan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Saya tidak ingin memberatkan panjenengan semua. Maka tugas itu kerjakan dengan sebaik-baiknya, tidak perlu menunggu saya obrai. Ngoten nggih? Nggih. Siap, Pak. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf. Nggih, dari awal hingga akhir. Mari kita tutup bersama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.